Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi bersama saya Wahid Ikhwan dalam acara Raos Ramadan on Siniar. Nah, baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini, episode kali ini kita sudah ditemani oleh sosok spesial kita nih, Masya Allah. Sudah duduk bersama kita Ustadz Sapria. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Ini baru datang dari mana tadi, Ustadz? Lumayan daerah Gatsu. Jauh lah ya. Langsung ke sini, langsung sharing sama teman-teman sekalian, Masya Allah. Siap-siap berangkat lagi. Siap-siap berangkat lagi habis ini, Masya Allah. Tapi masih tetap semangat, Ustadz ya? Harus tetap semangat. Bismillah. Karena ya nggak ada waktu buat minum dulu, ya belum boleh. Kalau boleh ya mungkin. Yang lain makan jihadnya udah pakai senjata, kita mengelawan capek. Masya Allah. Masya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, karena Ustadz Sapria sudah duduk bersama kita di sini. Nah, tema yang akan kita bahas bersama beliau adalah tentang Lailatul Qadar nih, Ustadz. Ya, Allah. Lailatul Qadar, mungkin keutamaannya juga, terus bagaimana ketika ada orang pengen dapat Lailatul Qadar tapi dilema, saya milih Lailatul Qadar atau yang lain gimana nih? Ya. Gitu, antara i'tikaf dan istrikaf itu. Nah, itu dia. Benar-benar, Ustaz. Nah, mungkin kita bahas apanya dulu nih, Ustaz, seputar Lailatul Qadar nih. Paling mungkin kita akan bahas keutamaan Kang Wahid. Keutamanya dulu, Ustaz. Ya. Mangga, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, Kang Wahid. Jadi di antara keistimewaan Lailatul Qadar, kita itu akan memiliki amalan yang lebih panjang dari usia kita. Amalan yang lebih panjang dari usia kita. Rencana berapa tahun? Waduh, rencana. Kalau rencana pakainya apa ya? Kita nggak tahu ya. Iya. Kalau umat Kangjeng Nabi ya kisaran 60-an kan ya. Kurang lebih, kalau lebih dari 63 itu bonus. Nah, kalau ada hamba Allah lah kita kisar 60 tahun. Lalu di dalam 60 tahun kehidupannya, satu malam aja dia dapat Lailatul Qadar. Kalau seandainya Lailatul Qadar itu adalah sama dengan 1000 bulan, maka 60 tahun ditambah 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun, Kang Wahid? 1000 bulan tuh 12, 1000 dibagi 12. Itu teh kalau lihat kalkulator ya, udah ngitung duluan saya. 83,3 tahun. 83 tahun, sekian lah. Ya, hitung 83 lah. Jadi kalau kita usia 60 tahun ditambah 83, 143 tahun. Jadi catatan kita itu, amal kita 143 tahun. Di catatannya, Ustaz? Catatan. Walaupun umurnya mungkin hanya 60 tahun, tapi amalnya panjang. Oh, gitu, Ustaz. Kalau Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Cuman dalam surah Inna Anzalna itu khairun, bukan sawa, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti jadi lebih? Bukan sama dengan 1000 bulan, berarti lebih. Wow. Kalau kata guru saya, la nihayatalah, tidak ada batasan itu 1000 bulan itu, yang maksud khair itu lebih baik. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar bisa sholat 2 rakaat minimal misalnya, atau bisa melakukan amal soleh di dalamnya, maka keistimewaannya itu tidak terhingga. Nah, makanya kalau ada orang yang dapat Lailatul Qadar, wah itu kenikmatan yang luar biasa. Kayak kalau dapat deposito yang tidak terhingga. Waduh. Kan enak, Kang. Dapat cek kosong lah ya. Kita tinggal nulis ya. Kang Wahid, kalau misalnya kita punya bekal banyak, pas ada kebutuhan gelisah nggak? Gelisah. Enggak, itu kan bekal banyak. Punya bekal banyak. Ada kebutuhan. Gelisah nggak gelisah. Kayak Kang Wahid berangkat mudik, bawa uang 20 juta. Pakai motor misalnya ya. Ban bocor. Ditanya, Mang, ban bocor, ada berapa? Pak Wahid, di sana bocornya ini 1. Pak Wahid kan akan bisa ngomong, Mang, tambahin bocornya 3, tambahin bocornya 4, biar 10 sekalian 100 ribuan. Kenapa? Banyak uang. Iya, benar. Ini baru di dunia. Iya, benar. Nah, nanti di akhirat juga gitu. Kalau kita punya bekal unlimited, menghadapi perjalanan kematian itu nggak ada takut-takutnya sama sekali. Tenang. Jadi pentingnya kita dapat Lailatul Qadar itu saldo tidak terbatas untuk menghadapi masa nanti kita di akhirat, kan. Masya Allah. Nah, harus semangatnya gitu. Jadi sayang kalau 10 malam terakhir kita melehoi ibadahnya. Malah turun ya? Malah turun, saya. Masjid semakin maju. Makin luas. Makin luas, bener. Betul, makin maju sapnya dan makin luas diameternya. Masya Allah. Itu, jangan sampai masjid itu ramai di 10 malam awal, seperti babak kedua
meluas, babak ketiga makin luas, tawafnya di supermarket. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau kita semakin merenungi, menghayati keutamaan Lailatul Qadar, akan muncul giroh semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Walaupun ngantuk, capek, siang kerja, malam bismillah. Karena apa? Persiapan saldo unlimited pahala buat nanti di masa depan akhirat. Masya Allah. Gitu, tentang keutamaannya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan nih, Ustaz, nyambung. Tadi kita kan udah tahu keutamaannya nih, Ustaz. Kemudian ketika kita udah tahu keutamaannya, kapan nih Lailatul Qadarnya nih, Ustaz? Biar kita bisa, misalkan malam besok nih, berarti saya besok harus ini. Ada waktu tepatnya nggak sih, Ustaz? Di antara malam yang dirahasiakan oleh Allah itu di antaranya malam Lailatul Qadar. Dirahasiakan? Dirahasiakan. Makanya di antara hikmah dirahasiakan ya kita bisa semakin semangat. Terus karena kalau dipastiin misalnya ya Lailatul Qadar malam 29 kira-kira apa? Malam 28 semangat ya ibadah. Nanti dulu lah. Nanti malam 29. Buat besok ya. Tidurnya terus. Tapi ketika dirahasiakan itu umat muslimin ya semangat di 10 malam terakhir. Ada yang berkata sebagian qaul malam Lailatul Qadar itu mungkin turun dari malam pertama bahkan. Oh gitu, Ustaz. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Tapi jumhur masyhur itu 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Nah, jadi kalau misalnya ya Kang Wahid ikut undian berhadiah. Yang pasang nomor kalau dapat uang misalnya. Nomornya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Kang Wahid pasang 1, kemungkinan menangnya berapa persen? Pasang 1, Ustaz. 1/10 ya? Iya. Dari 10 nomor, kita masang 1. Berarti kan kemungkinan kalah 9. Iya. Kalau pasangnya 5, 50-50. Iya, betul. Tapi kalau pasang semua, pasti menang. Nah gitu. Nyari Lailatul Qadar juga. Gitu. Udah aja dari malam 21 panteng sampai malam ke-30. Insya Allah dapat. Oh gitu ya. Jadi tidak ada waktu tepatnya, Ustaz ya? Ya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jadi hikmahnya kita semangat nanti beramal. Gitu. Kebayang kalau ditentuin ya kayak kita, Kang Wahid. Waktu kematian tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Dirahasiakan ya. Hikmahnya apa? Hikmah jadi siap kapanpun. Mempersiapkan kapanpun. Mempersiapkan semangat ibadah. Jaga dari maksiat. Tapi kalau ketahuan kita mati usia 50, 49 tahun tuh poya-poya. Wah, bener. Berarti terakhir pas mau maut ya. Mau meninggal gitu. Ya, jadi dirahasiakan untuk Lailatul Qadar itu. Tapi kebanyakan pendapat di 10 hari terakhir malam terakhir dan di malam-malam ganjil. Tapi alangkah baiknya mah setiap malam kita pasang gitu. Itu lebih bagus. Oh, gitu ya. Jadi memang salah satu hikmah dirahasiakannya emang itu saja. Biar semangat gitu. Biar semangat terus. Diisi semua malamnya. Karena kalau dikasih tahu malam ini, kemungkinan malam yang lain akan dilalaikan. Itu kemungkinan bisa. Soalnya ada yang bilang malam 27, malam 29. Yeah. Jadi di akhir-akhir itu baru naik. Simpel Kang Wahid. Apa kekurangan kita tahu jadwal ujian sekolah? Kekurangan kita tahu jadwal ujian sekolah. Ngapalinnya pas besok mau ujian. Bener. Tapi kalau ujian itu nggak dikasih tahu, kemungkinan tiap malam kita ujian. Khawatir besok UTS, khawatir besok UAS. Tapi karena rata-rata sistem kebut semalam. Karena udah tahu besok ujian. Bener. Kayak gitu. Dan akhirnya nggak maksimal SKS itu ya. Kayak Lailatul Qadar gitu. Dan rata-rata orang yang akan dapat Lailatul Qadar itu dari awal sudah bagus ibadahnya. Dari hari pertama? Jangankan dari Ramadan, dari mulai Sya'ban sudah kelihatan orang yang kemungkinan akan dapat Lailatul Qadar. Di Sya'ban itu matanya udah hati-hati. TikTok mulai di-uninstall itu. Waduh. Instagram mulai di-uninstall. Ini malah baru install TikTok. Aduh itu dakwah ya. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia masuk Ramadan, sekali, 2 kali dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, pahala habis. Maka dia benar-benar menjaga. Jadi beda getaran kolbunya juga orang-orang yang calon Lailatul Qadar. Jauh-jauh bulan ya udah. Jadi ada repot kalau yang ingin dapat Lailatul Qadar murojaah drakoran. Nonton Narutoan dari pagi sampai pagi lagi. Terus. Oh gitu ya. Jadi memang enteng-enteng banget lah kata orang sini. Jadi mudah-mudah susah. Mudah susah. Karena memang nanti isyarat-isyarat orang yang akan mendapatkan rahmat Lailatul Qadar dari Sya'ban udah beda gerak. Udah beda cara lihatnya, cara dengarnya. Masuk Ramadan tanggal 1 udah beda ibadahnya. Jadi rada berat kalau kita dari awal memang sudah benar-benar nanti aja. Ya nanti Lailatul Qadar juga nggak mau deketin gitu. Betul ya. Tapi yang terlanjur jangan patah arang, jangan patah semangat. Rahmat Allah itu maha luas. Masya Allah. Niatkan aja ya. Niatnya dari sekarang, bismillah ya Allah, hamba ingin menutup masa lalu hamba yang lalai itu dengan kebaikan.
Bismillah ya. Gitu ya Ustaz ya. Oke nih, jadi memang harus dikebut terus nih Ustaz ya. Bismillah ya, mumpung masih ada beberapa hari lagi. Ya, betul. Nah, kemudian nih Ustaz, tadi kan mungkin teman-teman juga udah mulai tertarik nih. Berarti saya harus dari sekarang nih mulai ngejar nih. Yeah. Nah, kemudian misalkan ada teman-teman yang sibuk nih Ustaz. Yeah. Misalkan dia dapat waktu ngeronda atau dia punya tugas Satpam, skripsi nih. Ya. Mama udah nelpon, skripsi harus beres Ya, atau bentar lagi nikah. atau mempersiapkan pernikahan atau anak istrinya sakit, Ya, tapi dia pengen dapat Lailatul Qadar juga. Nah, itu Ya, gimana Ustaz dilema nih? Rata-rata kenapa orang menasehatkan kalau ingin dapat Lailatul Qadar dengan i'tikaf, Kang Wahid? Karena i'tikaf itu salah satu ibadah yang paling mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. I'tikaf itu paling mudah. Paling mudah. Rukun i'tikaf cuma 2, 1 niat, 2 lubsu. Apa itu? Pertama, masuk masjid, niat saya i'tikaf. Diam di masjid, itu 2. Oh gitu ya. Jadi Kang Wahid gini, masuk ya masjid. Ya. Dalam hati niat saya i'tikaf atau nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Tahiyatul masjid kan? Ya. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wiridan. Bismika Allahumma ahya. Aduh. Bismika amut. Tidur. Dari mulai ba'da tarawih sampai jam 3 itu dihitung i'tikaf. Selama apa? Kita diam di masjid. Walaupun tidur doang. Walaupun tidur. Karena i'tikaf itu tidak disyaratkan harus baca Quran. Asal gitu. 1 niat, 2 diam di masjid. 1 i'tikaf. Kalau ditambah ngaji Quran lebih bagus, tambah ngaji ilmu lebih bagus. Hanya saja yang menjadi rukun i'tikaf itu adalah masuk masjid dan diam di dalam. Masuk masjid, niat, diam. Itu maka dihitung selama kita diam di masjid, walaupun tidur, kata orang Sunda mah hokcai, Allah hok bari ngacai gitu kan. Itu dihitung sebagai ibadah. Oh gitu ya. Nah, i'tikaf tuh ya. Iya, i'tikaf itu kenapa disarankan i'tikaf? Karena untuk bisa di rumah tidur sampai dinilai ibadah rada susah. Benar. Tapi kalau di masjid walaupun bobo ya insya Allah dinilai ibadah. Hanya mungkin akan beda persentasenya ketika datang Lailatul Qadar ke masjid itu misalnya yang satu mah lagi bobo, yang satu mah lagi wirid, lagi zikir, mungkin beda persentase. Betul. Tapi yang penting kan sedang dalam ibadah. Nah itu kenapa disarankan i'tikaf. Iya betul. Tapi tidak wajib i'tikaf untuk dapat Lailatul Qadar itu. Oh nggak wajib. Nggak wajib. Yang penting dalam keadaan beribadah. Dan dalam Islam ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghair mahdhoh. Nah, contoh apa ibadah ghair mahdhoh? Seperti tadi mahasiswa. Ya betul. Itu hampir gelarnya MA, mahasiswa abadi. 7 tahun belum lulus, 1 semester lewat DO itu. Akhirnya ya kayak tadi, yang gimana nih skripsi? Akhirnya malam ini targetan besok harus selesai kata dosen. Terus dari malam ngerjain skripsi, dari mulai ba'da tarawih sampai subuh ngerjain skripsi, tapi niatnya benar. Niat mengerjakan skripsi untuk membahagiakan orang tua. Mengerjakan skripsi ta'ziman kepada guru. Maka setiap kita nulis skripsi dihitung ibadah, datang Lailatul Qadar insya Allah dapat. Masya Allah. Yang penting apa? Dalam keadaan beribadah. Niatnya ibadah. Skripsi ibadah bukan? Insya Allah ibadah. Bisa ibadah. Bisa jadi ibadah kalau ada niat karena Allah. Kalau nggak ada niat ya lost juga. Nah, jadi sahabat rahimakumullah jangan sampai membuat keyakinan bahwa yang namanya mendapatkan Lailatul Qadar wajib dalam i'tikaf saja. Enggak. Wajib tilawah aja enggak. Wajib dengan sedekah enggak. Wajib dengan ngaji enggak. Seorang ibu yang dari ba'da isya itu ngegendong anaknya yang lagi sakit. Gitu terus itu. Sampai kapan? Sampai menjelang subuh datang Lailatul Qadar. Asal ketika memelihara anaknya karena ingin mencari rahmat ridha Allah, itu insya Allah ibu tersebut akan dapat Lailatul Qadar. Sang Wahid, istri mau ngelahirin, terus diusap punggungnya ya Allah gitu kan. Istri berjuang gitu kan. Dengan niat menyayangi istri karena Allah yang memerintahkan kita untuk menyayangi istri. Diusap, tak datang Lailatul Qadar, insya Allah dah. Itu yang penting dalam keadaan beribadah. Dan ibadah dalam Islam itu luas. Syaratnya 1 niat, yang kedua tidak menyelisihi syariat Islam. Yaitu diantaranya ibadah ghair mahdhoh. Oke, jadi bisa saatnya sambil ngeronda. Apalagi yang ngeronda jaga keamanan itu. Jihad ya. Jihad. Tukang nasi goreng, martabak, cimol, enggak ada jualan cimol ya malam-malam ya. Yang nasi goreng, martabak kan malam ya. Itu jihad menafkahi keluarga, bahkan amal wajib. Bahkan salah kalau ada orang yang malamnya berdagang memilih i'tikaf, salah. Oh gitu malah salah. Salah.
Hukum itikaf apa? Sunnah. Hukum mencari nafkah untuk keluarga? Wajib. Ketemu wajib dan sunnah, mana yang dipilih? Wajib. Nah, itu dia. Jelas. Ya, jadi intinya bukan hanya itikaf, yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dalam Islam itu Luas. Semoga Kang Wahid, kita sahabat-sahabat yang hadir semoga diberikan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Sapriani, jadi tercerahkan nih Ustaz, gitu ya. Barangkali kita juga atau teman-teman sekalian juga ada yang dilema, duh gimana nih ya, saya pengen dapat pahala Lailatul Qadar tapi harus ngeronda, harus dan lain sebagainya. Ya. Tadi sudah dijelaskan beliau, selama niatnya beribadah, insya Allah bisa dapat Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Nah, terima kasih nih buat Ustaz Sapri yang sudah sharing Sama-sama sama kita semua. Semoga kita juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Ustaz Sapria. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.